Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Al-Ghazali? Beliau adalah seorang ilmuwan di bidang teologi, filsafat, dan tasawuf. Pemikiran-pemikirannya cemerlang. Beliau diterima dan disegani oleh para pejabat negara dan para ulama lain pada zamannya. Selain mengurus pesantrennya di kota Baghdad dan konsentrasi pada bidang tasawuf, tetapi beliau tetap peduli dengan jalannya kekuasaan. Banyak nasihat-nasihat yang ia berikan pada pemimpinnya dahulu. Nasihat-nasihat ini terdapat dalam kitab Al-Tibr Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Buku ini merupakan nasihat yang ditunjukkan kepada Sultan Muhammad bin Malik, Syah dari dinasti Saljuk. Kandungan utama kitab ini dapat dikategorikan dalam 2 poin besar. Pertama, Imam Al-Ghazali memprioritaskan kekuatan akidah tauhid. Dan yang kedua, berisi nasihat-nasihat, moral, keadilan, dan keutamaan ilmu dan ulama. Sahabat beriman, lalu seperti apa nasihat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Tibr Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk dalam memilih pemimpin? Ini dia ulasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Harus mengetahui kedudukan dan pentingnya kekuasaan. Kekuasaan adalah sebagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melakukan atau menjalankan kekuasaan dengan benar akan mendapatkan kebahagiaan yang tak ada bandingan. Namun jika sebaliknya akan mendapat siksa karena kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Keadilan pemimpin 1 hari lebih dicintai Allah daripada beribadah 70 tahun. Tidak meninggalkan ulama. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa seorang sultan atau khalifah tidak boleh meninggalkan ulama, namun juga harus cermat tidak sembarang ulama yang dimintai nasihat. Ada ulama su'uh atau ulama jahat yang menjerumuskan negara ke dalam kerusakan. Cirinya perlu dikenali, yaitu selalu memuji-muji raja secara tidak wajar dan tujuan dakwanya mengarah ke duniaan. Berbeda dengan ulama jahat, ulama sejati atau ulama al-akhirah tidak mengharapkan balasan uang dari raja. Ulama al-akhirah ini memberikan nasihat dengan ikhlas agar terjadi perbaikan untuk diri raja, negara, dan masyarakat. Menjauhi sifat takabur. Takabur ini adalah ujian bagi pemimpin. Takabur tersebut sangat berbahaya karena akan mendorong pada perbuatan saling bermusuhan yang menarik pada pertumpahan darah. Al-Tibr Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Seorang pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya, sehingga harus rela berdekatan dengan rakyat kecil. Bahkan begitu pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat. Imam Al-Ghazali mengeluarkan fatwa bahwa mendatangi rakyat untuk memberi sesuap kebutuhannya adalah lebih baik daripada menyibukkan diri beribadah sunnah. Mencari keridaan seorang tanpa menentang syariat. Orang yang marah karena ada pelanggaran syariah, maka marahnya tidak berbahaya. Muawiyah menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anhu agar memberikan nasihat dengan nasihat yang singkat. Maka Aisyah menulisnya, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa saja mencari keridhaan Allah walaupun manusia marah kepadanya, maka Allah akan ridha kepadanya. Demikian pula dengan cara dimurkai Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Demikian pula seluruh makhluk akan marah kepadanya." Bersikap qanaah. Qanaah dapat diartikan sebagai keseimbangan dalam harta, tidak boros dan tidak juga kikir terhadap segala perkara. Karena tidak akan ada keadilan tanpa qanaah. Jadi janganlah seorang pemimpin sibuk mengurusi keinginan untuk memiliki baju kebesaran atau makan makanan enak dan lezat. Hal ini sesuai dengan pertanyaan Umar bin Khattab pada seorang salih, "Apakah engkau melihat sesuatu pada diriku yang engkau benci?" Orang itu berkata, "Aku mendengar bahwa engkau pernah meletakkan roti di atas meja makanmu dan engkau punya 2 baju, satu dipakai untuk malam hari dan satu lagi untuk siang hari. Apakah selain itu ada sesuatu?" Umar menjawab, "Tidak." Orang itu berkata, "Demi Allah, kedua perkara ini tidak akan selamanya." Lemah lembut.
Nasihat lain untuk para pemimpin adalah berlaku lemah lembut. Jika seseorang mampu melakukan dengan lemah lembut, ia tidak harus menggunakan kekerasan atau secara kasar. Hal ini dipertegas dengan 3 golongan ahli surga. Pertama, orang yang mempunyai kekuasaan hukum yang adil dan bersedekah kepada kaum fakir dan selalu taat kepada Allah. Kedua, orang yang hatinya lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada sanak saudara. Ketiga, orang yang soleh yang menahan dirinya dari hal-hal yang haram, memiliki keluarga tetapi cintanya kepada keluarga menjaganya dari perbuatan haram. Tidak memandang rendah orang yang memiliki kepentingan kepada kita. Pemimpin diminta untuk berhati-hati ketika seseorang muslim memiliki kebutuhan padanya. Jangan malah tidak menghiraukannya karena sibuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Memenuhi kebutuhan kaum muslim adalah lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Hal ini sesuai dengan kisah Umar bin Abdul Aziz. Suatu hari beliau memenuhi kebutuhan rakyatnya, kemudian duduk menyandar karena kelelahan. Setelah itu ia masuk ke rumahnya untuk beristirahat menghilangkan kepenatan. Anaknya kemudian berkata kepadanya, "Apa yang telah membuat ayah merasa aman sementara kematian bisa saja datang saat ini? Sedangkan pada saat yang sama di depan pintu ayah ada orang yang membutuhkan sedang menunggu sementara ayah malah mengabaikan haknya." Umar bin Abdul Aziz berkata, "Engkau benar." Maka saat itu pula Umar bangkit dan pergi ke majelisnya. Larangan berpuas diri. Nasihat lain terkait pemimpin adalah jangan merasa puas dengan keadaan yang tidak pernah berbuat zalim. Imam Al-Ghazali menekankan bagi para pemimpin untuk mendidik pembantu, sahabat, pegawai, dan para wakil dari pemimpin tersebut dan tidak tinggal diam ketika melihat kezaliman mereka. Karena sesungguhnya pemimpin tersebut akan ditanyai tentang perbuatan zalim bawahannya, sama seperti akan ditanya tentang perbuatan zalim diri masing-masing. Dalam hal ini Umar bin Khattab menulis surat kepada bawahannya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari yang berbunyi, "Sesungguhnya wakil yang paling berbahagia adalah wakil yang rakyatnya bahagia. Sesungguhnya wakil yang paling celaka adalah wakil rakyat dalam keadaan paling sengsara. Oleh karena itu, mudahkanlah, karena sesungguhnya bawahanmu akan mengikuti perilakumu. Perumpamaanmu adalah seperti binatang melihat rumput hijau, kemudian memakannya dalam jumlah banyak hingga gemuk. Kegemukannya itu membawa kemalangan karena hal itu membuat dia disembelih dan dimakan manusia." Berupaya mencapai keridhaan. Hendaklah pemimpin berupaya sungguh-sungguh untuk meraih keridhaan rakyatnya melalui cara-cara yang sesuai dengan syariah. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Dan seburuk-buruk umatku adalah orang-orang yang melaknat kalian dan kalian melaknat mereka." Selalu menempatkan diri pada posisi orang lain. Imam Al-Ghazali juga menasihatkan bahwa setiap kejadian yang menimpa seorang pemimpin hendaknya membayangkan bahwa posisinya sebagai rakyat, sebagian lain sebagai pemimpin. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak ridha bagi diri pemimpin itu sendiri tentunya tidak akan baik juga untuk seorang muslim atau orang yang dipimpin. Jika pemimpin meridai mereka dengan apa yang sebenarnya ia juga tidak ridha, berarti seorang pemimpin sudah mengkhianati dan menipu bawahannya. Siapa yang ingin selamat dari panas api neraka dan masuk surga, ia mesti ketika datang kepadanya kematian, menemukan kesaksian dengan lisannya. Setiap yang dia tidak ridai bagi dirinya sendiri, maka tidak seorang pun dari kaum muslim yang meridai. Nah, sahabat beriman, itulah 10 nasihat bagi para pemimpin dari Imam Al-Ghazali. Semoga para pemimpin di negara ini mampu mengamalkan nasihat-nasihat tersebut agar bisa memimpin rakyatnya dengan baik. Amin, Allahumma amin.